kami sudah merilis atau mengekspos bahwa di Kuningan di tahun ini akan ada 23 yang kita kemas dalam kalender event. Oke. Kalender of event di tahun 2024 itu. Nah, diantaranya ada festival durian, ada festival Ciremai ya. Kemudian juga ada Tour de Linggarjati. Sepeda itu internasional eventnya. Harapan besar saya adalah bagaimana masyarakat ini sejahtera, bangga dengan Kuningannya dan bisa menghasilkan sesuatu yang memang menjadi kehidupan bagi dirinya sendiri. Karena saya yakin bahwa Kuningan ini dengan potensi alam yang sangat luar biasa itu, ini tinggal bagaimana memanagenya, menyambungkan, mengharmonikan. Jadi yang namanya rakyat Kuningan itu bisa berdikari, bisa mandiri, bisa hidup dengan potensi yang ada. Kuningan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Karena berdekatan dengan Gunung Ciremai, Kuningan sering dikunjungi wisatawan. Agar Kuningan semakin dikenal dari sisi pariwisata, Pemkab akan menghadirkan 23 festival unik sepanjang tahun 2024 untuk memanjakan masyarakat. Mengusung tagline Kuningan Be Endless Excitement, Pemkab berharap para wisatawan merasa bahagia berada di Kuningan. Kapan ya waktu terbaik berkunjung ke Kuningan? Nah Sobat Kompas.com, sekarang kita sudah bersama PJ Bupati Kuningan nih, Kang Iip. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku rada-rada kurang ini ya, Bapak ntar Kang, ntar Bapak. Kalau orang Sunda akrabnya Kang aja. Kang aja ya. Oke, gimana tadi ini perjalanan ke Nusa Raya? Ya lumayan karena dari Kuningan ada acara di Bandung, dari Bandung ke sini. Biasa kan kalau masuk Jakarta agak macet ya, ya nikmati aja lah. Yang penting sampai. Betul. Ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Nah Bapak, kira-kira nih Pak saat dilantik sebagai PJ Bupati Kuningan, apa nih yang menjadi fokus utama Bapak? Ya, setelah saya mendapat surat keputusan dari Pak Mendagri bahwa saya ditugaskan untuk menjadi penjabat Bupati Kuningan, maka ada 3 hal utama yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah bagaimana bisa melaksanakan, menjalankan yang namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini kan bicara masalah pilpres, pileg di Februari ini, kemudian di November nanti bicara pilkada. Nah, kedua helatan besar ini adalah yang namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus penuh kebahagiaan, keceriaan. Jangan sampai terjadi keributan. Maka 2 hal ini yang menjadi salah satu tugas utama yang harus dikerjakan oleh penjabat. Yang kedua adalah kaitan dengan melaksanakan kegiatan program yang sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya. Ya. Maka kami melakukan inventarisasi apa saja yang sedang dikerjakan, mana yang sudah, mana yang belum, gimana aturannya segala macam. Nah itu juga perlu adaptasi dan perlu memetakan seperti apa kita bisa melakukan itu. Maka banyak program-program yang harus langsung inline ya, jadi tidak lagi nunggu-nunggu lagi. Ini kan kayak orang sprint ya, yang ngikutin lagi gitu lari gitu. Ya apapun yang dilaksanakan di sana karena demi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana penjabat itu menjaga kondusivitas. Kondusivitas rasa aman, rasa nyaman bagi seluruh masyarakat. Jadi artinya kehidupan ekonomi berjalan lancar, kehidupan sosial budaya berjalan lancar, menjadi hal-hal yang normal gitu. Jangan sampai terjadi ada kekisruhan, kekacauan ataupun hal-hal yang menjadi suasana menjadi tegang, menjadi orang takut gitu. Nah, ini salah satu yang harus kita wujudkan. Tentunya yang ketiga ini kita kolaborasi dengan Kapolres, Dandim, Pak Kajari. Jadi kita punya Forkopimda. Inilah yang kita kompakan bagaimana kita bersama-sama menjaga kondusivitas. 3 ini yang utama sesungguhnya yang kita lakukan. Nah, ketika nanti bicara lagi programnya apa, itu memang banyak lagi sih. Kira-kira begitu yang pokoknya. Nah, berarti untuk Pilpres Kuningan udah siap lah ya Kang ya? Ya, insya Allah. Karena terutama untuk pemilu ini, di Kuningan itu jumlah cacah jiwanya hampir 1.200.000-an. Kemudian 850.000 yang akan nanti mencoblos. Kami sudah siap sesuai dengan schedule. Apa yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu sudah on schedule, jadi saya berpikir sudah agak tenang, keamanan sudah, malah di Kuningan itu khusus petugas TPS
kami mengeluarkan anggaran ekstra untuk mereka di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Kenapa? Ketika ada yang sakit, ada yang punten ya, 5 tahun yang lalu kan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, sekarang akan tercover begitu. Jadi resiko-resiko sekecil apapun sudah kita antisipasi, termasuk ini kami dapat data bahwa Januari sampai Maret itu curah hujan tinggi, titik kulminasi di Februari ini. Februari pertengahan. Pertengahan itu kan pas pemilu ya. Maka kami melakukan mitigasi kebencanaan. Ketika bicara hujan besar, artinya kita harus mengantisipasi bicara hujan ya. Banjir, longsor, angin besar itu. Nah, kebetulan kan kita wilayahnya pegunungan nih. Ini pasti ada kejadian-kejadian itu yang harus dimitigasi. Artinya apa? Disiapkan manajemen risikonya gitu. Oke. Nah, Kang Ibu ini ternyata baru aja dilantik sebagai PJ Bupati pada Desember kemarin ya Pak Ya, ya? betul. Nah, ternyata udah mulai membuat tagline baru nih. Namanya Kuningan View Endless Excitement. Ya. Apa nih alasan meluncurkan tagline baru ini? Iya, ya tadi itu Teh Putri. Jadi ketika saya ditugaskan di Kuningan, saya langsung mencari tahu tentang Kuningan. Karena saya kan dari Bandung, bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mendapat penugasan tambahan menjadi penjabat bupati. Nah, ketika ditugaskan di Kuningan, saya harus tahu tentang Kuningan. Nah, maka saya cari tahu informasi, ternyata Kuningan itu dari sisi geografis, itu 60%-nya Gunung Ciremai di Kuningan. Nah, ketika bicara Gunung Ciremai, pasti saya berpikir potensi alam ini sangat memberikan harapan banyak untuk rakyat Kuningan. Dan itu betul. Kenapa betul? Ketika saya dilantik, saya tahun baruan di puncak Gunung Ciremai loh. Nah, itu menarik tuh. Nah, ternyata potensi wisata di Gunung Ciremai, di Kuningan, ini sangat luar biasa. Ada, ya udaranya enak, ke mata airnya juga banyak. Malah ada mata air yang pH-nya 7 bisa langsung minum. Dan sekarang ini kita mensuplai air ke Cirebon, ke Indramayu. Itu dari Kuningan, dari Gunung Ciremai. Nah, potensi wisatanya pasti banyak outdoor dong. Untuk perkemahan, kemudian danau, situ ya istilah di Sunda itu kan kumpulan air lah begitu. Itu semuanya sangat menarik. Nah, ketika kita tahu potensi banyak, ini saya kira bisa mendatangkan PAD, pendapatan asli daerah. Maka memang dari dulu Kuningan dikenal dengan daerah tujuan wisata. Nah, ini kami tinggal memaksimalkan. Untuk memaksimalkan itu, kita ingin mendatangkan masyarakat luar Kuningan masuk ke Kuningan. Maka dibikinlah tagline atau moto ya dari pariwisata namanya Kuningan Be. Be itu kalau saya orang Sunda, be teh reuas gitunya. Reuasnya apa? Kaget. Tapi kalau orang Jakarta, be enak. Tapi kalau orang Kuningan tuh be teh hayu. Hayu teh ngajak ke sini. Mari gitu. Jadi Kuningan Be, Kuningan ayo mari ke sini. Jadi Kuningan membuka diri. Nah, itulah menjadi tagline kami, tagline pariwisata ya di tahun 2024 ini, dan kita akan masifkan agar semua siapapun orang di luar Kuningan bisa masuk ke Kuningan dan bisa menikmati kepariwisataan di Kabupaten Kuningan ini. Gitu. Oke, aku pikir tadi view itu maksudnya adalah beauty gitu. pakai bahasa Inggris karena selanjutnya itu ada kalimat bahasa Inggris juga ya Pak. Betul. Ternyata Kuningan Be. Be itu memang bahasa daerah, tapi diterjemahkan juga BEU. B-nya bahagia. Karena bahagia masuk ke Kuningan. Kedua estetik. Estetik ya. Ini anak Nogor pasti paham kalau bicara estetik kan suka lah. Dan yang ketiga unik. Jadi Be itu ya, Be teh mengajak sebetulnya. Memang ada tagline di bawahnya juga berkaitan dengan endless excitement. Jadi kebahagiaan tiada akhir. Jadi orang-orang yang datang ke Kuningan kebahagiaan tanpa akhir. Iya. Dan mereka harus berbahagia, nyaman, menyenangkan, pulang dengan bahagia gitu kalaupun kembali gitu. Nah, tadi menarik nih. Ternyata Kang Ibu tuh pernah mendaki ke Ciremai saat tahun baru ya, Pak? Ya, betul. Nah, ngapain aja nih? Ya itu. Tahun baru. Nah, ketika sudah tahu bahwa Gunung Ciremai di Kuningan 60%, saya berpikir ini pasti rakyat Kuningan sangat menggantungkan harapan dan kehidupan di Gunung Ciremai itu. Saya sebagai bupati, kepala daerah tentunya harus berterima kasih dong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, sudah memberikan anugerah Kuningan dapat diadakan gunung di situ dan kebermanfaatan luar biasa. Cara saya untuk bersyukur ya, saya ngajak keluarga, istri, anak-anak saya bawa
di tahun baru naik ke puncak. Perjalanan cukup lama, kurang lebih hampir 14 jam ya, karena kita banyak berhentinya. Tapi kalau perjalanan biasa itu 8 jam juga sampai. Tingginya 3087 mdptl. Jadi di atas permukaan laut. Jadi lumayan Pak. Tapi udah menyenangkan ya kalau orang sudah suka. Nah sampai di atas ya berdoalah. Terima kasih atur nuhun gitu. Sudah itu kami kembali lagi gitu. Mungkin sepertinya Kang Iip ini memang suka berwisata ya sepertinya. Ya, mungkin petualang ya. Saya senang juga dulu-dulu itu sering ke Baduy Dalam gitu ya. Ya senang lah jalan-jalan kayak gitu. Nah kalau gitu, kalau tadi kita udah dikasih tahu nih sama Kang Iip, katanya banyak pariwisata yang ada di Kuningan. Kira-kira apa nih rekomendasi dari Kang Iip sebagai PJ Bupati? Ya, di Kuningan ini ada beberapa desa yang memang punya keunikan dan kelebihan. Salah satunya ada desa wisata. Nah, desa wisata di kami itu namanya Desa Cibuntu. Kalau di Bali kita mengenal dengan Desa Panglipuran. Desa terbersih sedunia ya gitu ya. Dan di kami juga ada namanya Desa Cibuntu. Nah, di Desa Cibuntu ini adalah sebuah desa yang sudah tertata rapi, pas di kaki Gunung Ciremai. Rakyatnya sangat familiar, sarana prasarana juga sudah baik. Di sana ada 3 objek wisata yang bisa kita jangkau karena di sekitar desa itu ada air terjun, kemudian ada situs. Situs ini ada sebuah patung dan patung itu sudah ada 300 tahun sebelum Masehi, artinya mungkin peradaban di sana sudah ada. Ini masih dalam proses penelitian. Dan yang ketiga ini yang saya tahu ada mata air. Dan mata air ini mengeluarkan air yang pH-nya 7. Langsung minum. Itu ya Pak? Ya, di situ. Dan saya sudah coba itu. Saya sudah rasakan itu betul. Nah, termasuk nanti di Cibuntu juga nanti kita akan adakan event di situ. Namanya Festival Durian. Iya nih menarik nih. Katanya Kang Iip juga mau menyiapkan beberapa festival ya? Ya, betul. Ada 23 tuh ternyata. Ya, betul. Jadi kami sudah merilis atau mengekspos bahwa di Kuningan di tahun ini akan ada 23 yang kita kemas dalam kalender event. Kalender of event di tahun 2024 itu. Nah, diantaranya ada Festival Durian, ada Festival Ciremai ya. Kemudian juga ada Tour de Linggarjati. Sepeda itu internasional eventnya. Jadi dari 23 ini kami sudah uraikan beberapa itu, kalau izin ya, ini agak kurang hafal juga tapi boleh. Ya. Banyak ya. Jadi 23 itu ada yang disebut dengan Rampes. Rampes itu ragam pesona Kuningan. Itu ada Kuningan Fair, Karnaval Hari Jadi Kuningan, ada Kuningan Fashion Week ya biar PNS semua juga iya harus gitu. Kemudian di Kuningan Outdoor ya, Outdoor Sport Tourism, ada Kuningan Runners gitu ya. Jadi bisa orang-orang yang suka lari gitu ya. Itu bisa ada kemah bakti Saka Pariwisata karena kan banyak tempat perkemahan di sana. Palutungan segala macam. Ada olahraga tradisional, festival Ciremai, pacuan kuda. Nah, ini kuda unik. Kenapa? Salah satu lambang kami itu ada kudanya. Ada kudanya ya. Ya, kuda Kuningan namanya. Kudanya tidak besar tapi kekuatan luar biasa. Di sana ada pacuan kuda juga, kemudian ada rally wisata. Nah, dari Festival Budaya Agraris Kuningan itu ada Serentahun. Nah, Serentahun ini di Desa Cigugur ya. Desa Cigugur ini adalah desa yang unik dan toleransi karena di sana banyak beda agama. Ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, ada Hindunya, ada juga kepercayaannya. Tapi mereka hidup harmoni. Nah, di sana ada Serentahun. Jadi tiap tahun tuh dia melakukan ritual ya secara adat mereka. Kemudian juga ada sedekah bumi gitu ya. Ada kawin cai. Kawin cai apa Kawin itu? cai. Kawin cai itu menikahkan air. Jadi dari beberapa jenis mata air itu disatukan dan itu memberikan kehidupan gitu. Jadi dibalut ya dengan budaya sehingga itu menjadikan bagi kami festival ya. Orang yang sudah biasa melakukan ya itu tradisi. Tapi bagi kita yang baru itu kan menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk kita tahu kata orang Sunda itu bagaimana sih bibit buih sekeselernya gitu. Latar belakangnya apa sih seperti ini, terus apa kemanfaatan, kegunaan. Tapi itulah yang menggali kita harus lebih tahu. Kemudian ada festival ngakel teh
kalau baru ngambil nasi ya. Kalau sekarang rice cooker ya. Kalau dulu kan harus dimasaknya berkali-kali baru bisa diakel. Diakel itu masukkan kepada dulang kemudian diakel. Mapag cai kahuripan. Jadi kita mengejar mata air, mencari mata air. Itu ada itunya. Abringkeun di bumi dukuh badag. Ada festival durian, kemudian yang tadi ya. Kemudian festival Kampung Sunda. Dan yang internasionalnya itu diantaranya Tour de Linggarjati. Ya, itu termasuk ada festival angklung dan juga festival Gunung Ciremai juga mungkin eventnya akan internasional. Karena boleh jadi dunia luar juga mereka yang pehobi, peminat pendakian gunung mungkin untuk Jawa Barat kita akan fokuskan di Kuningan. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur karena Gunung Ciremai itu gunung tertinggi di Jawa Barat gitu ya. Maka kalau ada turisme yang senang atau hobi kepada mendaki, kita akan arahkan di Gunung Ciremai. Nah tentu ini untuk bisa menjadi menarik dan menjadi baik, kita juga diadakan dulu festival Ciremai. Untuk apa festival ini? Untuk kita sama-sama berkolaborasi, karena itu kewenangannya gunung ada di lingkungan hidup kementerian. Jadi kami juga kolaborasi. Jadi bikin acara itu tidak Kuningan saja, tapi koordinasi dengan kementerian, Dinas Pariwisata Provinsi, Bupati Majalengka. Karena kan gunung itu 60% ke Kuningan, sekian persen ke Majalengka, sekian persen ke Cirebon. Semua terlibat Ya, ya? semua terlibat. Maka kita akan berkolaborasi bagaimana festival ini menjadi festival bersama gitu. Tapi biasa menarik para wisatawan mancanegara. Kenapa mancanegara? Karena kan sudah ada badan internasional di Majalengka, Kertajati. Nah, dalam rangka kerjasama untuk kemitraan, maka kami sudah melakukan komunikasi dengan Bupati Majalengka, Wali Kota Cirebon. Kita berharap kalau nanti wisatawan turun di Majalengka, terutama luar negeri ya, sebelum kemana-mana bagusnya kalau jalan-jalan jalan-jalan ke Cirebon, nginapnya di Kuningan. Kenapa nginap di Kuningan? Yaitu di kami banyak hotel, banyak penginapan yang disediakan juga oleh masyarakat. Dan itu memang outdoor ya, jadi dekat sekali dengan alam. Ada yang bisa berkemah, ada yang juga mes atau apapun gitu ya. Ada hotel juga gitu, hotel juga sudah berbintang, sudah banyak di sana. Nah diharapkan bisa stay di situ, baru mau terus kemana lanjut gitu. Oke, menarik ya sebenarnya. Oh sangat menarik, makanya saya tunggu Mbak Putri di sana. Oke Kang, ini berarti ada 23 festival. Siap. Berarti agendanya telah dipersiapkan untuk 1 tahun penuh atau seperti apa? 1 tahun penuh. Jadi mulai Februari sampai Desember akan ada. Tiap bulan itu sudah ada agendanya. Nah itu juga salah satu yang kita tawarkan bagi yang nginap itu di hotel itu sudah ada semacam pemberitahuan atau ada flyernya ya bahwa di minggu ini ada kegiatan ini, tempatnya di mana. Nanti si hotel bisa mengantarkan gitu. Jadi atau orang luar juga kita sudah infokan kalau mau ke Kuningan di bulan ini ada kegiatan ini loh, ada event ini loh gitu. Jadi ya kita welcome aja. Maka bicara Kuningan ayo ke sini deh. Mari ke sini, mari sini biar semua bisa hadir di Kuningan. Poinnya itu kalau itu datang para wisatawan akan lebih baik. Kedua juga tidak kita pungkiri bahwa itu akan menghadirkan pendapatan asli daerah baik untuk desa-desa maupun pemerintah Kabupaten Kuningan. Ujungnya pembangunan nanti, memperbaiki lagi. Oke, yang menarik lagi nih tadi ternyata di Februari mau ada ini ya, festival durian tadi. Ya. Nah, boleh diceritain nih. Boleh. Nah, ini kenapa festival durian? Karena ketika saya keliling ke kecamatan-kecamatan, potensi durian itu banyak. Durian lokal Kuningan. Ada beberapa kecamatan yang memang pohon duriannya banyak. Nah, saya berkali-kali nyoba yang namanya durian Kuningan lokal itu, ada yang warnanya dagingnya putih, ada juga yang kuning. Memang iya, ada yang putih, ada yang kuning. Memang si dagingnya tipis tapi manis gitu. Oke. Nah, kenapa tidak kita bikin festival? Karena orang suka durian pasti banyak gitu ya. Nah, ketika banyak kita bikin festival, kami coba menghitung biar terukur kira-kira di mana tempatnya. Maka kita tempatkan di desa Cibuntu tadi. Kemudian berapa kapasitasnya? Kita harus mengukur karena tidak bisa mengawang-awang ya. Jadi pastikan nih kekuatannya berapa. Saya tidak mau terjadi di tempat lain ya. Ada festival durian, datang banyak, duriannya kurang. Maka ketika kita sudah pastikan kapasitas 2.000,
Kalau satu orang makan sepuasnya tiga kepala durian, berarti harus menyiapkan 6.000 durian. Ya kan? Iya, betul. Jadi terus kemudian seperti apa sirkulasi perjalanan personal atau orang untuk nah 6.000 durian harus disiapkan karena nama juga festival durian. Nah, jadi kita sudah siapkan bagaimana teman-teman atau orang luar Kuningan masuk bisa nyaman dan menyenangkan. Oleh sebab itu tentunya kita juga berpikir ketika 2.000 orang itu kendaraan di mana, maka kendaraan tidak masuk ke desa wisata, tapi kendaraan kita siapkan ada terminal wisata, Mbak. Jadi bis, mobil itu berhenti di terminal wisata. Nanti feeder masuknya ada angkutan lain lagi, ada jeep, mungkin ada kayak kalau di Bandung itu bis wisata gitu ya, yang kecil yang kayak gitu. Kemudian juga mungkin semacam apalagi yang bisa mungkin motor segala macam, pokoknya yang bisa antar jemput mereka. Jadi teratur ya, Kang? Teratur dan itu paket sistemnya, Mbak. Jadi makanya ketika mau ikut, nah ini terbuka kan mereka bisa saja pakai online, daftar online. Jadi ketika daftar online akan ketahuan berapa orang yang akan hadir, kemudian paket mana yang dipakai karena paketnya ada 3 nih, Mbak. Ada yang datang pada hari itu sekedar makan tapi dia sudah daftar. Ya. Ada yang datang sehari sebelumnya, homestay ada penginapan di sana. Ada juga paket ketiga ini camping. Disiapkan juga perkemahan segala macamnya. Ada juga yang keempat itu off-road gitu. Jadi ada paket dengan off-roadnya. Jadi dibuka seluas mungkinnya mereka mau pilih yang mana. Tentu ada biaya-biaya yang sesuai dengan paket-paket yang itu. Nah, ketika itu online kami bisa menginventarisasi berapa paket ini, berapa paket ini. Nah, jadi seminggu sebelumnya kita sudah bisa mengantisipasi di titik mana yang akan padat, titik mana. Nah, itu yang kita harus bikin aturan. Saya kira ini lebih teratur lah ya gitu. Festivalnya berarti cukup lengkap ya? Harus ini ya, makanya harus profesional mungkin ya. Nah, kira-kira nih kita bisa ngapain aja sih di Festival Durian ini? Ya, di Festival Durian itu kan karena di Desa Cibuntu, jadi tidak saja menikmati makanan ya. Karena bicara durian itu boleh jadi ketika satu keluarga datang, di antara mereka ada yang tidak atau kurang suka ke durian ya. Iya. Maka kita siapkan buah-buahan lain karena produk buah-buahan di kami itu kan ada nangka ya, nangka dulang, nangka yang gede itu. Ada apel ganjen teh kesemaknya Kangnya, kesemak. Apel di sana namanya apel ganjen. Jadi ya yang banyak itu ya. Yang putih-putih di pupuran teh namanya. Banyak bedaknya. Banyak bedaknya. Kemudian ada buah naga tapi tidak merah kuning di sana itu. Yang dalamnya putih itu ya? Ya, dalamnya putih. Kemudian ada rambutan, ada mangga gitu. Dan ada juga melon aquatic juga ada di sana. Jadi tidak menggunakan tanah tapi pakai air. Nah, di samping itu juga ada olahan durian ketika anak-anak ingin es krim, ada es krim durian, ada cake durian, ada keripik durian. Kita siapkan juga olahan itu. Jadi mereka boleh pilih itu terserah mereka. Atau tidak buah-buahan, kita siapkan juga makanan lokal. Ada yang namanya opak becak ya. Jadi bukan berarti becanya dimakan. Namanya opak becak gitu ya. Saya berpikir ini becak kok dimakan ya. Padahal ternyata itu opak becak. Kemudian ada papais monyong ya. Namanya papais monyong, unik gitu. Seperti apa tuh, Kang? Papais monyong itu ya makanan dari semacam ketan gitu ya, tapi segitiga gitu. Mungkin ada monyong-monyongnya. Gitu ya. Kemudian ada lepet, ada kuecang, ada yang itu ya, ada hal unik-unik. Tapi itu makanan rakyat Kuningan yang memang saya rasakan itu orang pasti suka juga sih. Jadi tidak saja buah-buahan, tapi makanan-makanan ringan, makanan-makanan yang kesehari-hari orang Kuningan termasuk peyem, peyem Kuningan gitu. Ada JNP, jeruk nipis gitu ya, kayak gitu. JNP ya, Jennifer atau apapun lah istilahnya. Jennifer atau apapun Jenisa gitu ya. Sehari gitu. Itu ada kita siapkan. Jadi seharian mereka harus puas dengan Festival Durian. Mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi mungkin di antara jam itu mereka harus hadir. Nah, selain makanan, dia juga bisa akses ke air terjun. Berjalan kurang lebih ya 500 sampai 600 meter lah ke pegunungan gitu. Terus jalan lagi ke situs, bisa jalan lagi ke mata air gitu. Tidak lebih dari 1 kilo lah perjalanan. Tapi kan ada pergerakan tidak di situ saja gitu ya. Itu, tapi sekitar masih desa Cibuntu itu. Gitu.
artinya kita bisa menikmati semua yang khas Kuningan Semua di sana Kuningan, ya, iya. Kang? Makanya harus hadir di sana. Kalau sempat aku akan hadir. Harus hadir. Nah, Kang, kalau ngomongin pariwisata, Man. tapi sebelumnya aku mau tahu dulu Iya. nih, si festival durian Ya. ini kita bisa tahu informasinya di mana nih? Oh ya, sebetulnya kalau membuka situs ini Porapar Kabupaten Kuningan itu juga ada di situ. Oke. Dan di samping kita juga akan coba di IGG. Kita sudah ngumpulin anak-anak muda Kuningan ya, yang suka ngonten gitu ya, Oke. tim kreatif gitu ya. Ayo bantu dong menyebarkan biar itu. Mereka juga suka kan ada Iya, kegiatan itu teh yang Ya, nanti ada di media sosialnya medsos gitu juga ya. pasti itu kan. Nah, selain pariwisata sebenarnya yang bikin kita tertarik kan tadi ada oleh-oleh nih. Ya. Kira-kira kalau di Kuningan nih apa sih oleh-oleh yang bisa kita bawa nih? Ya. Kalau oleh-oleh nih ada beberapa tempat oleh-oleh di Kuningan itu ya yang sudah pasti. Kalau Kuningan pasti bicara peyem Kuningan. Iya. Kemudian tadi itu yang saya sebutkan ada kuecang, ada lepet, ada papais monyong. Kalau bicara makanan-makanan ya, ada jeruk nipis yang sudah siap minum ya. Oke. Kemudian juga ada semacam keripik-keripik yang tadi opak becak segala macam, berbagai keripik-keripik termasuk keripik buah-buahan. Itu semua tersedia. Itu hampir pinggir jalan besar itu ada toko-toko menjual makanan khas yang bisa dipakai untuk oleh-oleh. Termasuk peyem ember itu. Kenapa peyem ember? Karena peyemnya dikasih ember gitu. Ditaruh di ember. Di ember dan pasti unik. Semuanya embernya hitam semua warnanya, tidak warna-warni. Jadi dari dulu teh warnanya hidung we gitu. Ya hidung, hitam aja terus. Jadi satu ember rata-rata ya, satu ember. Nanti di situ ada keterangannya matang 2 hari lagi atau 1 hari segala macam. Nah, itu itu oleh-oleh yang kita siapkan di Kuningan. Banyak sebetulnya, Mbak, ada tahu lamping di Kuningan itu ya. Ada banyak ragam makanan sesungguhnya kalau sudah bisa mengeksplor ke sana gitu. Mungkin salah satunya yang dipakai sama Kang Iip nih. Oh, batik. Maaf. Saya lupa ya. Jadi ciri khas batik Kuningan di sana ada yang produk tradisional ya. Jadi masyarakat bikin sendiri, nyetak sendiri, menggambar sendiri, ada tulisan. Ciri khas batik Kuningan itu satu pasti ada gambar kuda. Karena si lambangnya kuda ya. Kedua pasti gambar ikan karena di sana ada ikan dewa. Kan di sana terkenal ada balong dewa ya. Itu ikan-ikan yang dari dulu sudah ada dan tidak pernah ceritanya ya, tidak pernah berkurang gitu, selalu ada di sana. Namanya balong dewa gitu ya. Kemudian ciri khas kembali lagi ke batik Kuningan, ada bokor. Bokor itu sebuah tempat. Bokor terbuat dari Kuningan. Dan ciri khas keempat adalah ada gunung dan air. Jadi kalau bicara ini seperti ini, saya ada kudanya ya. Kemudian ada bokornya, nih bokornya gitu. Ya, bokornya. Itu ciri khas lah bahwa ini Kuningan gitu. Kemudian ada gunung, ada air ya, ada kuda, itu pasti ciri khas. Nah, itu batik Kuningan juga sudah cukup lumayan banyak peminat, penggemar, dan kami sekarang sedang mengupayakan bagaimana rakyat Kuningan sendiri juga harus bangga dengan produk sendiri gitu ya, diantaranya itu gitu. Gitu, Bang. Kalau mau dapetin batik-batik khas Kuningan tuh ada tempat tersendiri nggak sih, Kang? Ya, ada tempat tersendiri. Ada beberapa tempat yang sesungguhnya kita nanti Dekranasda yang akan mengkoordinasikan. Hari ini Dekranasda sedang berusaha untuk membuat sebuah mall lah khusus spesial untuk batik-batik makanan. Jadi orang ketika itu satu tempat di situ. Walaupun tempat-tempat yang lain ada, tapi ketika kesulitan kita tempatkan di situ, orang semua mau tentang Kuningan ada di situ gitu. Nah, sedang dikerjakan maksud saya oleh Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kuningan, apa saja yang menjadi sesuatu yang bisa dibawa dari Kuningan dan kesan bahwa kita sudah sampai di Kuningan seperti begitu. Artinya teman-teman di rumah nih nggak perlu khawatir ya, karena sebenarnya banyak banget pilihan yang bisa dibawa. Banyak, Pak. Pokoknya kalau ke Kuningan mah udahlah nyaman kayak surga. Oke. Kang, sudah dari Desember nih sebagai PJ Bupati. Kira-kira ada nggak sih yang menurut Kang Iip nih perlu dikembangkan lagi dari Kuningan? Ya,
Eh, saya dilantik 4 Desember, jadi sekarang itu baru 2 bulanan ya. Jadi tapi 2 bulan ini bagi saya sangat bermakna dan berarti. Ini harus lari kencang nih. Ya. Jadi di samping pembangunan harus berjalan gitu ya, tapi potensi-potensi yang ada juga ada. Di samping para wisata, ini produksi pertanian kita patut dibanggakan juga. Di antaranya kopi. Kopi itu juga banyak di kami, Mbak. Nah, cuma mungkin permasalahan yang kami hadapi adalah berkaitan dengan bagaimana mengolah kopi ini menjadi produk unggulan. Ini sedang kita penetrasi bagaimana masyarakat Kuningan bisa melakukan. Sebenarnya kopi Kuningan banyak dibeli orang gitu. Keluar Kuningan, kemudian dipackaging di luar jadi milik orang lain. Demikian juga kerajinan. Karena namanya di sana banyak wilayah pegunungan, pohon-pohon bambu, banyak kerajinan bambu di sana juga. Kadang-kadang olahan dasarnya di kita dibeli orang, kemudian jadi itu. Tapi menurut saya no problem, yang penting perekonomian tetap berjalan, tetapi saya ingin meningkatkan bagaimana ini produk ini juga sudah harus ready, laku di tempat kita gitu. Jadi produk unggulan kita sendiri. Jadi ada perkebunan ya yang bisa diandalkan oleh kami. Ya sudah pariwisata sudah jelas. Pariwisata itu kan banyak kan, ada outdoornya perkemahan, off-road, kemudian ada di sana yang namanya telaga, telaganya sangat warnanya airnya bening. Namanya Cicerem. Cicerem. Itu di Desa Kaduela. Itu sekarang orang kalau di searching di itu sudah ada, Mbak. Jadi karena beningnya air itu sampai ke dasar tuh kelihatan. Dan itu memang luar biasa, sudah banyak diakses. Di sana ada perahu, ada untuk spot foto gitu ya. Ada juga balong dalam itu ada juga banyak ikan di sana, air bening, tapi di sana nyampur dengan tempat ritual kawin cai itu. Budaya di sana. Yang tadi saya sebutkan tadi di situ. Ke belakangnya dekat ke hutan itu ada areal perkemahan. Jadi sudah siap ready, siapapun di kemah itu sudah tempatnya sudah layak gitu. Itu pariwisata itu banyak sekali. Jadi yang daki gunung juga itu salah satunya ketika festival main itu bagian untuk kita bagaimana ada wisata premium untuk masalah pendakian gunung, yaitu salah satunya kita adakan di Kuningan. Jadi kalau bicara Kuningan ini tidak berhenti-berhenti menurut saya. Tidak ada akhirnya karena saya juga ingin mengembangkan aduh luar biasa deh. Ini tapi potensinya itu yang betul-betul banyak itu. Alhamdulillah ya, berkah untuk Kuningan seperti itu. Oke. Kalau gitu nih Kang, kira-kira apa harapan besar Kang Iip untuk Kuningan ke depannya? Silakan. Ya, harapan besar saya adalah bagaimana masyarakat ini sejahtera. Bangga dengan Kuningannya dan bisa menghasilkan sesuatu yang memang menjadi kehidupan bagi dirinya sendiri. Karena saya yakin bahwa Kuningan ini dengan potensi alam yang sangat luar biasa itu, ini tinggal bagaimana memanagenya, menyambungkan, mengharmonikan. Jadi yang namanya rakyat Kuningan itu bisa berdikari, bisa mandiri, bisa hidup dengan potensi yang ada. Dan hari ini memang kondisi kami masih ada pengangguran, ada kemiskinan, itu hampir di semua tempat ada ya. Tapi itu yang kami ingin hindari dengan cara bagaimana hidup mandiri itu. Dengan potensi yang ada itu di-manage, bagaimana dia bisa mengembangkan. Makanya desa-desa, kubu-kubu, lurah itu bagaimana dia mengembangkan dengan BUMDes-nya, dengan potensi yang ada. Ada juga yang pesawahan, dia bikin sawah love. Istilahnya sawah love ya. Nah, ternyata itu memang mereka mendesain si desanya itu pesawahan dengan jalan yang seadanya. Kemudian ada juga yang dibaguskan, ada spot foto, ada saung-saung, disiapin makanan kayak liwet gitu. Jadi orang sawah love ke sana gitu, hanya sekedar itu aja. Tapi itu ada juga air yang mengalir besar, dijadikan oleh desanya tempat orang sudah bilang gogolosoran, jadi ikut aliran air ke sana gitu, lari lagi ke sini gitu. Banyak lah, sudah mulai kreatif desa-desa di kami itu. Kubu-kubu, kades-kades itu sudah banyak yang kreatif. Terus anak-anak muda desa juga sudah mulai itu. Termasuk petani milenial juga sudah mulai
aktivitasnya bisa dirasakan, hasilnya bisa dijual, dan mereka bisa merasakan itu. Oh. Memang banyak sih ya. Ya, Bapak terima kasih banyak nih. Aduh, aku sampai salah lagi Bapak atau Kang, Bapak atau Kang. Ya, tadi bolak-balik terus. Ya. Oke, Akang Bapak jadi. Karena belum terbiasa nih Ya. Kang. Oke, kalau gitu Kang terima kasih banyak sudah mampir di Nusaraya ya Ya. hari ini. Oke, semoga kedepannya Kuningan bisa semakin terkenal nih, Ya. karena pariwisatanya tadi banyak sekali ternyata. Iya betul. Terima kasih Kompas juga. Saya mengundang semua dimanapun Ya. hadiri di Festival Durian, paling tidak yang tercepat dan event-event yang kami siapkan di Kuningan selama 1 tahun ini. Oke. Ya Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Kalau gitu Putri Aulia pamit undur diri, salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.